Sekarang tanggal berapa, Bro? Tanggal kulit kurang bulu. Apaan sih? Sekarang itu hari Minggu 3 Maret 2024 pukul 13.27 WIB. Lagi perjalanan dari Bandung ke Jakarta habis manggung sama band Master Plan. Gimana, Bor, rasanya manggung di Bandung, Bor? Ini menjadi sebuah pengalaman pertama ya. Gue nggak pernah ngerasain kayak gini sebelumnya. Yang pernah lo rasain apa sih, emang? Gini aja bangga, jangan. Ya gue tuh masuk bersyukur ya. Beda emang, maksudnya ini gue ini band sendiri ya. Band sendiri ada semacam kebanggaan tersendiri. Apalagi lagu yang dibikin itu tahun 2022 berjudul Blame It on the Rain, yang dibikin di Jakarta, disajikan di penonton Bandung. Suka apa enggak ya, walau alam. Tapi udah kita sajikan. Itu gue bingung dah. Penonton itu di sebelah kanan gue pada ngapain sih? Gue pada heboh gitu. Lu sadar nggak pada ngapain? Gue perlu pelukan gitu kayak, wuh, itu kenapa sih? Ulang tahun. Oh, kirain lagunya bagus banget. Lagunya bagus. Nah gitu. Nah itu pas Blame It kan itu. Kebetulan nggak salah. Jadi pas selesai kita main band pada tepuk tangan. Nah gue nggak tahu tuh tepuk tangannya buat kita atau karena sekalian tepuk tanganin dua itu, sekali mendayung 2-3 pulau terlewati gitu. Karena di saat kita mainin satu lagu, kalau nggak salah pas Blame It itu, gue ngeliat di sebelah kanan tuh ada yang bawa lilin gitu. Nah, lu nggak usah nggak tahu. Tepuk tangannya cuma satu pulau, itu pulau ulang tahun, canda. Ini katanya maksudnya kayak tepuk tangannya ke kita, arahnya ke kita. Iya deh. Nah, topik dalam obrolan kali ini yang pengen gue bahas ini, Bor. Banyak sebenarnya kita bisa obrolin. Banyak lagi. Apa? Cuman kemarin kita udah banyak kita bahas ya, agama udah, politik udah, terus hal-hal perilaku orang-orang sekitar kita yang terdekat juga udah. Kayak gibah udah. Sekarang kita mau nggak mau ya bahas dua tema itu, meskipun kemarin kontennya harus diakuin bagus, cuman nggak kerekam aja. Karena nggak kerekam jadi bisa diklaim bagus. Nah, setelah 300 meter bergabung ke Jalan Nanggele. ini karena ini publik, bakal gue upload di YouTube channel Yandi yang di 2022. Jadi emang lu udah siap mental dihujat? udah. Jadi batasan-batasan harus ditetapkan. Kalimat-kalimat yang kita sampaikan harus yang sifatnya dapat diterima publik ya. Tapi Terus kalau di Jalan Nanggeleng, Cirahayu sejauh 5 km. kalau gue gini ya, lu punya duit, lu punya kuasa. Itu tuh viral 2022 ya, Bro? Lupa. Iya, viral 2022. Triwulan 4 tadi. Jadi orang baru tahu ya 2023 awal lah. Udah lo kalau sama gue mah santai aja. Tai. Nah, itu. Sekarang yang mau kita bahas adalah bagaimana kalau kita bahas tentang UFO, Bro? Menarik Menarik ya? banget. Gue beberapa kali tuh denger podcastnya Joe Rogan yang wawancara orang-orang yang kerja di Area 51. Ya. Di spill lah sama dia. Spill, bahasa anak sekarang spill katanya. Di spill lah tuh tentang UFO yang di sana. Sis, Katanya katalog belanjanya di mana sih? katanya teknologinya itu belum ada ditemukan di dunia. Perihal itu punya alien apa enggak, dia netral. Saya nggak bisa bilang ini punya alien. Tapi yang jelas teknologi pesawat berjenis UFO itu yang bisa terbang ke atas tanpa ada suara, tanpa ada apa, itu saya menyaksikan sendiri dan saya nggak tahu caranya dia bisa kayak gitu, dan itu nggak ada di dunia saat ini teknologinya. Tapi saya nggak bisa bilang itu adalah punyanya alien, dibilang gitu. Nah terus banyak lah UFO ganti nama, tadinya UFO jadi UAPs, Bukan UE. Ya, Unidentified Aerial Phenomenon. Ya. Nah, UAP. tadinya UFO, Sekarang UAP. Unidentified Flying Object. Nah, jadi apa ya? Menarik karena gue pribadi pengen banget ada UFO gitu, pengen banget yang namanya ada alien gitu. Gue pribadi entah kenapa, biar apa, bosen gitu gue 34 tahun nggak ada UFO, nggak ada alien, bosen gue pengen banget ada gitu doang. Sebenarnya dangkal gue gitu. Oh lu gimana?
pandangan lu? Pandangan gue bukan lebih kepada keinginan gue ada UFO atau tidak, tapi lebih ke pemikiran gue itu sangat mustahil gitu. Dunia galaksi yang infinite itu cuman kita doang yang hidup. Kalau lo bandingin bumi itu kan kayak serpihan debu di galaksi yang luas itu kan. Kok cuman itu doang yang ada kehidupan kita? Ini agak loncat nih ya, agak loncat nih. Ya. Ini gue ngomong agak loncat nih. Itu lo ngomong galaksian dan sebagainya. Tapi kalau kehidupan yang sifatnya timeline based kayak Loki gitu lo termasuk ini nggak? Termasuk. Gue nggak ngerti. Gue Nah, kalau Marvel. jadi misalnya Parallel universe. iya gitu, misalnya gitu. Itu Kayak buat gue semacam ada teori orang yang menarik. orang yang sama dengan takdir berbeda gitu terus. Ya artinya kan Iya. setiap orang itu kalau di film itu sebenarnya acuannya Mr. Nobody, keluaran tahun 2009, aktornya namanya Jared Leto. Gue nonton pusing, tapi gue setelah baca explanation-nya itu ternyata itu menjelaskan tentang parallel universe. Gue belum nonton kayaknya, gue harus nonton kayak belum nonton gue bisa Nobody itu. Artinya setiap orang itu gampangnya punya pathway aja gitu. Dia pilih kanan kiri. Nah setiap hidup itu kan jalannya lurus linear. Lo kalau udah ngambil kanan ya udah Setelah jalan. 500 meter, terus kanan untuk melanjutkan di Jalan Tol Cipularang. Kalau misalnya lo udah ngambil kanan seumur hidup, lo akan masuk di jalur kanan. Nanti cabang berikutnya lo ambil kiri, udah path itu terus kan. Nah konsep parallel universe itu adalah diri lo tuh ada beberapa versi. Diri lo yang sekarang misalnya ngambil di detik ini, ngambil di kayak gue sekarang nih ambil arah Jakarta ke kanan, mungkin di versi parallel universe gue ngambil yang ke Sukabumi, dan sedetik aja itu berubah, itu mengubah ujungnya. Itu teori parallel universe. Kalau mau gambaran teknis paling gampang itu lo nonton film Benjamin Button. Ketika sebuah hal kecil yang terjadi itu berentetan dan akhirnya menghasilkan sebuah outcome yang terjadi dari satu masa itu di scene-nya film Benjamin Button itu menceritakan gimana cerita si cewek itu bisa kecelakaan, ketabrak. Dia balerina, terus dia ketabrak, mempengaruhi karirnya lah. Nah itu dari hal-hal sepele yang bertumpuk. Nah itu konsep parallel universe gitu. Jadi kayak satu detik aja lo ngambil satu keputusan yang beda tuh outcome di ujungnya. Makanya itu ada pengaruhnya sama yang dinamakan butterfly effect. Butterfly effect itu teori itu kupu-kupu naruh kayak serbuk sari atau apa di satu tempat, tapi di ujung tempat lain itu terjadi tornado. Jadi konsepnya satu hal kecil di satu titik itu di ujung titik nanti akan menghasilkan outcome yang besar. Kalau ngira-ngira misalnya kayak Hitler ya, lu bayangin Hitler membunuh sekian juta orang Yahudi. Gue nggak mau bicarain soal agama, politik yang sekarang terjadi, tapi intinya si Hitler itu menyebabkan perang dunia kedua gitu. Coba kalau ada satu detik aja orang di Jerman pada saat itu ngelempar makan pisang, terus dia memutuskan untuk gue lempar kulit pisang itu hasil pemikiran dia dalam satu detik, gue lempar kulit pisang sembarangan. Tiba-tiba itu jalur yang dilewatin Hitler nginjek kulit pisangnya kayak di kartun-kartun, dia kepleset jatuh gar otak mati. Mungkin nggak jadi perang dunia kedua nanti. Jadi buat gue konsep parallel universe itu suatu konsep yang menarik, karena setahu gue sih ilmuwan kayak nggak tahu ya Stephen Hawking atau Einstein atau siapa tuh dalam teorinya memungkinkan ada seperti itu mungkin. Tapi realitanya kan kita berjalan linear. Ada juga sih banyak film yang menggunakan sistem parallel universe. Gitu Bor. Tapi habis kita udah loncat ke sana, gue pengen balik lagi ke isu sebelumnya bahwa ada kehidupan di luar sana, dan bisa jadi kehidupan di luar sana tuh tahu ada kehidupan di sini, tapi sengaja dibiarkan gitu. Dan arti dia menunggu kita mencapai sebuah tahap evolusi manusia, teknologi yang maju, sehingga suatu hari akan mereka tuai di saat yang tepat. Kalau
pemikiran lain. Jadi kita semacam kelinci percobaan yang ditunggu gitu, kayak semacam kayak manusia masih jauh, belum saatnya ini kita invasi gitu. Tapi nggak tahu juga sih, gue itu nggak ada dasarnya, kayak sekedar referensi dari podcast Joe Rogan yang bahas UFO aja terus gue sampaikan di sini gitu. Coba gimana? Kalau gue punya pemikiran berbeda gue terkait hal itu. Ini berdasarkan konsep bahwa Tuhan itu ada gitu. Gue mempercayai Tuhan itu ada. Jadi segala macam jenis bentuk hal yang terbentuk di dunia ini, even di luar bumi, suatu space luar angkasa galaksi itu ya semua ciptaan Tuhan. Gitu. Dan pasti ada alasan kenapa kita sebagai manusia itu dibatasi untuk tidak bisa reach ke tempat-tempat tertentu gitu. Dan tempat tertentu itu banyak. Katakanlah kita nih humankind lagi dalam usaha mencari planet Earth-like yang habitable. Tapi di sekitaran kita yang bisa dijangkau pesawat segala macam nggak ada. Di tata surya kita aja ada 8-9 planet. Itu nggak ada yang habitable selain bumi kan. Tapi siapa yang tahu kalau bumi itu adalah serpihan debu di angkasa itu kan berarti ada jutaan planet, bahkan ratusan juta miliaran planet gitu. Masa nggak ada satupun yang habitable? Masalahnya adalah kita nggak memiliki kemampuan atau mungkin belum atau apapun itu untuk mencapai ke sana yang mungkin jaraknya miliaran tahun cahaya. Jadi kalau lo pakai pesawat kecepatan cahaya lo perlu sampai sana bisa 1 miliar tahun. Itu kan nggak make sense kan di sekarang kita sampai ke sana gitu kan. Jadi konsep gue adalah pasti ada alasannya kita dibatasi. Nah sekarang terkait misalnya Al-Quran diturunkan ke bumi, itu proses Al-Quran diturunkan ke bumi itu kan setelah ada kitab Injil, ada kitab Zabur, jadi menyesuaikan zaman. Dan zaman pada saat itu yang paling proper kemudian diturunkanlah Al-Quran sebagai guidance untuk humankind sampai akhir zaman. Tapi yang gue nggak pernah dengar dari mana-mana itu adalah keilmuan tentang apakah Al-Quran itu seluruh manusia itu yang dimaksud tuh yang di muka bumi ini aja atau tidak gitu. Kalau konteksnya di muka bumi ini, ya berarti untuk kehidupan di muka bumi ini. Tidak menutup kemungkinan Tuhan itu memberikan kehidupan di planet lain yang tidak kita ketahui, dan di sana juga ada kitab petunjuknya juga. Paham? Bisa jadi. Mungkin ada di planet X, ada peradaban juga, ada nabi-nabinya juga. Tapi memang sengaja dibatasi untuk entah dengan suatu alasan apapun yang di luar kemampuan manusia itu ya tidak ada interaksi dengan kita. Atau setelah kehidupan manusia di bumi mungkin akan diciptakan lagi kehidupan di planet lain yang jauh dari bumi, yang pada saat kehidupan itu diciptakan di planet itu orang itu nggak akan mungkin menjamah peradaban yang ada di bumi pada masa sekarang kita hidup ini gitu. Tapi gue pernah nanya ChatGPT, apa yang terjadi jika dunia ini tidak ada yang namanya agama? Terus dia jawab, jika dunia ini tidak ada agama, maka manusia akan membentuk sesuatu yang akan menyerupai agama dalam rangka mencapai kesepakatan nilai-nilai moral yang sehingga menghasilkan perilaku-perilaku yang dapat diatur dengan baik gitu. Kalau gue dengar kata-kata itu tuh kayak apa ya, maksudnya Ya make sense. seakan-akan kayak kita mau mikir apa yang terjadi jika kehidupan tanpa agama tuh hampir nggak bisa gitu. Minimal ada hal yang menyerupai agama, ngerti nggak sih maksud gue? Gitu. Iya. Jadi karena kita dikasih free will, harus ada sesuatu yang menyimbangi itu gitu. Nah itu ya. Betul. Bukan menyimbangi itu, harus ada petunjuk. Intinya. Ada semacam Petunjuk. jangan terlalu lost lah gitu. Karena manusia itu dengan akal pikiran akan selalu melakukan hal yang kita sebut trial dan error. Karena dia nggak tahu apa-apa kan, sehingga dia mencoba, gue coba terjun dari jurang gitu, mati, oh jangan mati, bentuk aturan baru, berarti lu jangan terjun dari jurang, atau mungkin nanti dipelajari, oh dengan ketinggian segini masa tubuh segini, dan sebagainya. Atau gini aja gampang, manusia saling membunuh, itu kalau nggak ada aturannya, nggak ada ininya, kayak kita makan kan biasa aja, lapar makan gitu kan. Mungkin kalau nggak diatur, membunuh itu dosa atau membunuh itu kejam, nggak ditanamkan moral ajaran seperti itu, kesel gue bacok aja udah. Iya. Nah, itu fase trial dan error, karena dulu kita juga punya
Makanya dengan adanya agama menurut gue sebagai sebuah mukjizat, karena lu nggak perlu capek-capek setiap kali trial dan error. Kalau lu mentok lu bisa mengambil referensi dari situ. Tetap nanti akan ada trial dan error, tapi terbatasi gitu trial dan error lu itu tidak sampai ke level yang setidaknya kalau ada gambaran sedikit lu bisa ngambil referensi dari situ. Tapi kalau itu nggak ada ya prosesnya juga manusia akan membentuk itu, tapi bisa jadi dalam waktu yang jauh lebih panjang dan outcome yang tidak sebagus dengan ada petunjuk. Itu kenapa gue yakin banget kita itu adalah free will. Kenapa gue bisa ngomong gitu dengan segala konsep takdir yang takdir dan yang katanya ada bisa diubah, ada yang nggak bisa diubah dan apa rezeki udah ketulis segala macem. Karena kayak contoh nih sederhana, The Sims itu nggak ada agamanya, tapi ada unsur AI-nya juga. AI yang dikasih ruang gerak bisa inisiatif dengan berbagai macam program yang dibatasin, betul. Tapi dia nggak ada agamanya. Di situ di The Sims tanpa agama, semuanya jalan aja gitu. Karena programnya udah dibatasin. Tapi kalau kita kan, karena kita nggak dibatasin, terus kita ada free will, mau nggak mau harus ada agama di dunia ini kalau gitu. Ya, The Sims itu nggak ada agama sama sekali, nggak ada satupun di The Sims itu yang menyinggung sedikit pun tentang agama tuh nggak ada di The Sims itu sama sekali. Padahal dia juga konsepnya gitu, ada orang bisa lahir, bisa mati, bisa dikenalin, bisa bikin keluarga, bisa selingkuh, bisa kerja, bisa makan, bisa pup, bisa mandi, bisa berenang. Ada expansion pack ke mall, expansion pack dugem, expansion pack kebun binatang, expansion pack Natal, expansion pack peliharaan. Tapi nggak ada yang satupun mendekati agama tuh nggak ada. Ya gitu. Kalau balik ke tema UFO, gue cuma berpikir Jauh banget kita. iya, tapi kan connect. Kalau UFO itu kan intinya kan kehidupan yang UFO itu kan cuma istilah unidentified flying object, sekarang berubah menjadi UAP dan sebagainya. Nah, tapi itu semua sebenarnya mengacu kepada kehidupan di luar sana lah yang tidak diketahui human mankind. Kalau istilah yang lebih dekatnya sebenarnya extraterrestrial life gitu kan. Nah cuman karena image yang sudah dibangun itu alien itu badannya seperti itu, kepalanya besar, warnanya hijau. Jadi kalau orang mengasosiasikan UFO, alien dan sebagainya itu ya kebentukan yang seperti itu. Kalau menurut gue tuh lebih menarik mengambil sisi kayak nggak mungkin di dunia ini yang seluas ini kita tuh nggak ada apa-apanya di bumi. Lu udah travel ke sekian puluh negara, itu tuh cuman debu doang gitu di luar angkasa gitu, di galaksi, seluruh galaksi yang ada di dunia gitu. Jadi nggak make sense di gue, sama sekali nggak make sense kalau cuman ada kehidupan tuh di satu debu doang, tuh nggak make sense. Bisa jadi di saat yang bersamaan itu hidup dunia-dunia lain secara paralel, atau misalnya di kehidupan di sini habis, nanti ganti di kehidupan di sana, nanti di kehidupan di sana habis, diganti di kehidupan di tempat lain kayak gitu. Tapi udah ada yang mengambil upaya mendatangi salah satu galaksi yang lain itu nggak sih? Bintang-bintang yang lain itu udah ada yang upaya nyicil gitu nggak sih? Nyicil nyoba gitu dari jauh-jauh hari itu ada nggak sih yang melakukan? Ada. Lu bisa cek namanya teleskop James. Ada progresnya deh. Sejauh ini belum, gua nggak, itu harus ngebuka referensinya langsung ke website yang gue juga sebenarnya nggak terlalu tahu ya. Cuman yang gue denger itu kayak misalnya Amerika, NASA itu sudah mengirim teleskop kalau nggak salah James atau apa namanya itu dari tahun 70-an. Jadi dia diterbangkan aja berpuluh-puluh tahun, karena kan nggak mungkin kalau ngirim orang kan dengan tujuan yang nggak pasti gitu. Kecuali udah pasti nih di sana ada kehidupan, kirim aja. Jadi orangnya ditidurin, dibernasi biar nggak nambah umur segala macam. Jadi sampai di sana sekian juta tahun atau gimana. Tapi karena ini sifatnya eksplorasi kayak Columbus, jadi yang dikirim alatnya aja, teleskop. Nanti teleskop itu mengirimkan hasilnya ke pusat. Oh kira-kira di koordinat segini tuh ada planet X. Nah itu setiap tahun tuh setahu gue selalu ada aja penambahan soal itu. Cuman memang itu bukan suatu hal yang umum banget gitu. Lo harus benar-benar nyari sumbernya di mana.
tahun kayak berapa tahun terakhir itu ada lagi teleskop yang lebih baru lagi yang baru dikirim. Nah kalau yang dari bumi itu effortnya itu dalam bentuk teleskop dari bumi yang bisa menjangkau kemana-mana, tentunya dengan ilmu astronomi ya. Jadi mereka bisa tahu oh di sini letaknya kira-kira ada planet ini. Planetnya itu kira-kira punya komposisi ini. Oh ini kira-kira habitable dan sebagainya gitu kok. Cuman yang menarik buat gue itu nggak sekedar lo membayangkan suatu planet terus kemudian dia habitable, lo hidup sama persis sama bumi, itu sama sekali tidak. Ya kayak Elon Musk sama Mars aja kan. Iya, maksud gue gini, Mars pun juga sebenarnya nggak habitable. Maksudnya yang Earth-like gitu, yang lu misalnya seandainya lu nemuin planet yang ini ada air, kan intinya ada air. Jadi planet yang seperti bumi itu intinya ada air, karena air sumber kehidupan. Tapi even lu nemuin suatu planet yang ada airnya, belum tentu semuanya sama seperti yang bisa jadi satu hari di sana itu sama aja 1 tahun di kita. Dan itu semua dipengaruhi perputaran planetnya, besar planetnya, masa planetnya. Berat lu di sini diukur 80 kg. Bisa jadi di planet itu lu beratnya menjadi 90 gram. Jadi semua Gravitasinya beda gitu semua ya. ukuran 1 senti di sini itu akan beda di sana. Hebat ya si Bor ya, bisa mikirin kayak gitu. Gue aja sambil dia ngomong yang gue pikirin apa? Abis ini gue mau bahas hal-hal yang dangkal lah, kayak apa? Bigfoot tuh nyata. Bigfoot di hutan nyata, terus apa? Loch Ness Monster nyata gitu-gitu. Apalagi bilang kayak gitu-gitu yang model-model gitu. Tapi jangan sampai kita bahas Mr. Gepeng nih. Ini khusus yang tahu aja nih, generasi 90-an Mr. Gepeng nih. Bilang apa lo sama gue, makasih gue ingetin. Tapi kredit goes to Mas Arif ya, buat Arif yang menginfokan tentang Mr. Gepeng. Lu itu Meskipun lo telah changing experience kan? meskipun lo telah menjedotkan kepala gue ke mobil, tapi udah gue maafin dengan lo ngasih tau gue info tentang Mr. Gepeng. Life changing experience. Life changing. Sementara gue rasa untuk topik ini meskipun nggak mengerucut, malah melebar dan loncat-loncat, gue rasa bisa dicukupkan dulu, Bon. Nah, gimana menurut lo? Nanti kita lanjut lagi. Tapi sementara ini dicukupkan dulu. Gimana menurut lo? Gue baru mau mulai. Apa? Lo mau mulai apa nih? Apa yang mau lo bisa? Fokus nyetir gue. Oke, fokus nyetir. Oke, sampai sini dulu ya. Ya. Berarti ini nggak gue upload. Canda gue, Bon. Assalamualaikum.